Udah ambil dulu ada remote-nya di dalamnya apa kaset? Kami pengawas pemilihan umum
mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Mengatakan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sulawesi Selatan kepada Bapak Dukun dalam DPD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan tentu yang kita banggakan, anggota Bawaslu Republik Indonesia yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, yang kami hormati anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati anggota Bawaslu Sulawesi Barat, yang kami hormati Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, yang kami hormati anggota KPU Sulawesi Selatan, Ketua Watayat TNU, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, Kasek dan Korsek Bawaslu se-Provinsi Sulawesi Selatan, hadirin yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang tentu kami bisa menghormati, kami bisa memuliakan. Puji dan syukur tentu hentinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita diberi kekuatan, kita diberi kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan hari ini. Ibu pimpinan, Ibu anggota Bawaslu RI, pimpinan dan hadirin sekalian yang saya hormati, beberapa hal yang ingin kami sampaikan tentang kegiatan kita hari ini. Rapat yang dirangkaikan dengan konsep ruang bermain anak aksi ini, ya tentu selain mandat perundang-undangan kita pahami juga bahwa ibu kita ini harus ada ruang yang tertutup, di mana auratnya ada satu ruang yang bisa kita tidak melihat di melakukan aktivitas ini. Tadi Pak Pimpinan kami sudah cek, tinggal kuncinya. Oleh karena itu Bapak Ibu dari namanya Bapak dari Kabupaten Kota, jangan dulu langsung buka kalau dalam 1-2 hari sebelum. Ya. Yang kedua adalah acara tentang penyerahan mobil kepada Kabupaten Kota. Ada 2 hal yang ingin kami sampaikan, bahwa mobil kita ini diserahkan pada bulan 3, tapi penggunaannya juga sampai pada bulan 3 tahun depan. Ya.
kita sudah ada pengalaman di tahun kemarin bahwa pihak perusahaan itu sudah foto, mengambil gambar kondisi existing hari ini. Kita juga perlu ambil, poinnya adalah di akhir tahun tidak perlu lagi terjadi perdebatan kalau ada misalnya kekurangan existingnya, bahwa kita harus mengganti, kita harus membayar sesuatu hal yang ada di dalam perjanjian kontrak kita. Tentu yang terakhir dari kami adalah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang hadir, utamanya Ibu Ratna Dewi dari Jakarta Sulawesi Barat ke sini, itu membutuhkan waktu yang untuk kita ini masih energi. Pada pimpinan, pada kita semua mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang dalam kegiatan ini. Sekali lagi kami ucapkan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan pertama, sambutan Korbit Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Muslim Cihan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Ibu anggota Bawaslu Republik Indonesia, Dr. Akademi Pertahuan SHM yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ketua Bawaslu Republik Selatan, anggota Bawaslu Selatan yang serta hadir. Sama-sama ini lengkap adalah justru Bawaslu Kabupaten Sulawesi Barat. Pak Ketua yang saya hormati, Tensa, Ibu Putri, Narno, Pak Usman yang mungkin namanya ya. Yang saya hormati. Mereka ini adalah anak dan teman. Kan dulu kembali dari guru di Sulsel. Iya, kembali ke hidup. Selamat datang di kantor Bawaslu. Terima kasih atas kehadirannya. Kak Emma, Presiden Nasional Koalisi Perempuan Indonesia. Ini di Sulsel ada 2 presidennya ya, Emma. Dalam kongres di Surabaya ada 2 yang dari Sulsel yang terpilih sebagai Presidium Nasional. Ada Kartini, jadi Kartini bukan asing di Bawaslu, di Panwas 2003-2004 yang Inggris selanjutnya yang teman-teman sekalian dari Koalisi Perempuan Indonesia, Sulsel juga banyak hadir, ada sebagai belakang teman-teman hadir. Dari Mataya, dari Netflix ada berapa yang kita teman-teman dari NGO kasih juga hadir untuk Masyarakat Malaysia sebenarnya ya. Ibu bapak sekalian dan juga dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota dan Karsek Kabupaten. Ibu bapak sekalian, saya kira banyak sudah disampaikan nanti Pak Ketua dengan pimpinan Kabupaten. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini khususnya untuk menjaga bermain anak dan relaksasi. Makanya kami berpikir bukan karena anak dan perempuan, tapi dari diskusi yang kemudian kami lakukan, ini tidak akan terjadi tanpa didukung oleh sekretariat. Karena ini sebenarnya ini sudah jalan, ide dan isu ini setahun yang lalu sudah kami diskusikan. Alhamdulillah hari ini Pak Kasek dan Pak Kabak ini saya kira ternyata dia sangat terampil, Pak. Ibu Kabak ada juga membantu dan mendampingi kami sehingga ini bisa terwujud. Jadi tidak akan terjadi tanpa dukungan sekretariat. Nah, ini juga menjadi potret bahwa itu tidak bisa jalan tanpa kebersamaan kita semua.
Terima kasih kepada Pak Kasek dan teman-teman sekalian di jajaran sekretariatan. Isu tentang ini menjadi sangat penting. Kami dalam diskusi di grup juga intinya pada diskusi untuk saling mengayakan. Ada yang sedikit mencoba mengkritik, tapi sebenarnya kami tahu bahwa maksudnya untuk memperkaya persepsi, memperkaya tentang isu bagaimana kita mengusung isu yang sama ini. Saya sering sampaikan sama adik-adik saya bahwa kita coba berdiri pada posisi sebagai seorang ibu dan sebagai seorang anak yang membutuhkan ASI, ibu yang membutuhkan bagaimana memberi ASI sama anaknya. Nah, pada posisi ini ketika kita berdiri, maka perspektif kita tentang persoalan ini saya kira tidak ada masalah. Dan alhamdulillah itu jalan di kami di jajaran Bawaslu Sosial dan laporan kepada ibu di beberapa kabupaten juga sudah jalan. Pare-pare sudah ada, ibu juga sempat kunjungi. Kemudian Sidrap juga sudah ada, Pinang juga sudah ada lawannya. Menyusul kabupaten lain sudah sementara digarap supaya semua kita mengharapkan Sulsel kemudian bisa menjadi salah satu model dari jajaran Bawaslu dari provinsi sampai kabupaten kota yang mengusung isu ini. Mudah-mudahan dukungan ini juga menjadi inspirasi di tempat-tempat lain. Bagaimana isu tentang persoalan-persoalan semacam ini yang tidak bisa kita abaikan dapat kita usung bersama. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Ibu. Ketika saya sempat komunikasi Ibu lewat WA, ada rencana langsung Ibu respon. Langsung bilang, oh, bagus, kasihan datang. Jadi kami sangat bangga atas respon dan dukungan Ibu untuk kegiatan yang kami lakukan ini. Sempat saya tawarkan, Bu, tanggal 8 Maret itu International Women's Day. Oh iya, sampai Ibu mengatakan sebenarnya jadwalnya mestinya kemarin besok bertepatan dengan IWD. Jadi selamat juga untuk perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan dunia. Ini itu adalah rangkaian dari upaya kita memperingati Hari Perempuan Internasional. Ada karena Ibu besok harus menghadiri sidang MK, akhirnya dipercepat. Kita masuk ke tanggal tersebut. Tapi ini rangkaian dari IWD. Terima kasih. Kami akhiri omongan pimpinan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saudara Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Arief Rahmani yang telah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wabillahi alhamdulillah yang kita semua hormati dan mendengarkan Ibu anggota Bawaslu Republik Indonesia Ibu Ratna Dewi Alalo yang sekaligus sebagai koordinator Sulawesi. Jadi sedikit memang ada ketika dihubungi sama Pak Saiful itu memang ada sedikit agak tekanan sebenarnya supaya datang dua ke pemilu. Yang saya hormati sahabat-sahabat pimpinan Pak Mulyadi, Pak Sri, Pak Saiful ini lelaki berperspektif. Jadi saya selalu mencoba mensupport saja dia. Dialah yang sangat paham soal perempuan sehingga saya mensupport. Mungkin juga teman-teman pimpinan yang lain. Kita punya perempuan kayaknya ya, saya kira itu tugasnya juga koalisi perempuan. Melakukan pembinaan di Bawaslu, termasuk Bawaslu Provinsi. Yang saya hormati Pak Asep dan jajaran sekretariat, yang saya hormati sahabat-sahabat kami dari
Sulawesi Barat. Lengkap ini kecuali Pak Osman yang tidak sempat hadir. Yang saya hormati teman-teman dari aktivis perempuan, Bu Emma ini dan yang lain-lain, alhamdulillah mereka itu sangat peduli dengan Bawaslu, termasuk ketika Bawaslu mungkin agak miring-miring, ya langsung kenal saya dari Ibu Tiri dan Bu Emma, dan bagi kami itu adalah sebuah penghargaan yang luar biasa karena kami diawasi dan seterusnya. Yang saya hormati sama-sama saya, Ketua dan Polsek Mastek Bawaslu Kabupaten Kota, yang saya nanti sebentar akan menerima apa ya? Mungkin pinjaman. Ya, kalau yang lalu itu 5, ya, yang 4 untuk yang 3, ya, kemudian 6 untuk yang 5. Tapi tahun ini, ya, kita tetap harus bersyukur karena kita masih dapatkan 1. 4 banyak. Ibu Dewi, hadirin sekalian saya hormati, kita patut bersyukur karena 2 rangkaian kegiatan hari ini disaksikan oleh Ibu Dewi. Ya. Yang pertama, peresmian atau launching ruang relaksasi dan ruang bermain anak. Saya kira kita memulai dari provinsi, kemudian nanti kabupaten juga akan bersama. Tadi Pak Saiful sudah menyampaikan beberapa kabupaten yang sudah siap untuk launching, sehingga dengan demikian pelayanan kita terhadap masyarakat, khususnya kaum perempuan yang sedang menyusui, itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai lembaga publik. Dan karena itu ruang-ruang seperti ini kami memang merasakan ketika ada perempuan, ada ibu yang harus memberikan keterangan di Bawaslu, itu agak gelisah, ya, gelisah karena ternyata ada anaknya disebutkan di mobil. Saya kira itu bagian dari isyarat bahwa kita memang ada kewajiban dari undang-undang yang harus kita penuhi. Alhamdulillah hari ini kita launching di provinsi. Mudah-mudahan kita akan launching di kabupaten. Paling tidak kita memberi contoh kepada institusi lain. Saya kira belum banyak institusi yang menyediakan program seperti ini. Ya. Di tengah tidak ada kegiatan pemiluan, Bawaslu bisa mengambil peran di aspek-aspek lain, dan itu memang ada dasarnya dalam yang kedua, penyerahan kendaraan ini, ya saya tentu berharap mudah-mudahan ini akan menjadi pemicu konflik di teman-teman kabupaten, karena cuma 1 ya. Nah, memang agak repot kita mau menetapkan ini harus tanggung jawab di tangan siapa sebenarnya, apakah ketua, anggota atau sekretariat, kasek. Nah, kami tidak bisa memutuskan diserahkan kepada siapa, tapi prinsipnya bahwa diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Ya, menjadi tanggung jawab bersama. Karena kalau diserahkan kepada ketua, jangan sampai minggu depan ada lagi pleno ganti ketua. Kemudian bulan depan pleno lagi. Ya, saya kira itu hanya saja. Saya percaya teman-teman Kabupaten Kota dan Polsek itu bisa duduk bersama bagaimana kita memanfaatkan fasilitas negara ini dengan sama-sama bertanggung jawab. Saya kira ini sambutan singkat dari saya. Terima kasih Bu Dewi sudah menghadiri kegiatan kami. Terima kasih kepada teman-teman Surbat juga yang hadir di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ke depan
Bawaslu Seksion bisa jalan-jalan ke Sulbar. Kalau kemarin itu yang pergi ke Barat, beberapa teman yang membawa bantuan untuk teman-teman kita di Sulawesi Tengah. Sekiranya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sambutan anggota Bawaslu Republik Indonesia sekaligus menutup acara kepada Ibu Bertuah Mandiri Betul Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahibul baik yang saya hormati Pak Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, wal khusus Sohibul Hajat Pak Saiful Jihad. Kita beri aplaus dulu buat beliau. Ide yayasan itu justru lahir dari Pak Saiful Jihad. Dan seingat saya baru provinsi kedua yang melaunching ruang laktasi. Dan saya kira ini satu bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap jajaran baik Bawaslu, provinsi, kabupaten, kota, dan juga seluruh staf untuk mendapatkan kenyamanan dalam memberikan pelayanan dalam rangka penguatan eksistensi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih, Dewan. Mudah-mudahan ide-ide yang lain akan muncul. Dan semoga ya harapan kita perempuan yang juga sebenarnya bergabung di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ini juga akan menjadi kekuatan membangun eksistensi Bawaslu. Yang saya hormati Pak Kasep, terima kasih sudah memfasilitasi. Mudah-mudahan akan senantiasa dengan senang hati selalu memfasilitasi kerja-kerja yang berpihak pada kepentingan perempuan. Ini kaset yang baru, kita beri aplaus juga buat beliau. Yang saya hormati editor saya, anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, 1 dari 3 perempuan yang ada di KPU, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Besok kita pindah ke ruang KPU meresmikan hal yang sama. Ya. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Sulawesi Barat, saya melakukan perjalanan yang cukup jauh. Kemarin tiba di Makassar, langsung ke Majene, kemudian kembali lagi untuk kegiatan pada hari ini. Ini saya kira satu hal yang menyenangkan, meluangkan waktu untuk bertemu dengan Bawaslu Kabupaten, Kota, dan Provinsi, karena tentu tidak selalu kita bisa melakukan hal-hal tersebut, sangat tergantung pada kesempatan yang dimiliki. Dan ini yang mendorong saya terus terang karena ada teleponnya Pak Saiful Jihad, karena dia bukan meminta, tapi memaksa. Yang saya hormati, ada juga teman-teman dari Kabupaten Majene juga ikut bersama rombongan kami. Dan tentu teristimewa sahabat-sahabat saya, perempuan-perempuan hebat, baik dari koalisi perempuan ataupun juga dari Bawaslu Kabupaten Kota. Senang berjumpa. Bu Emma, Bu Tini, saya kira ini 2 nama yang tidak asing bagi kita semua. Bukan hanya di lingkungan Sulawesi Selatan ya, yang menjangkau daerah. Kalau di Sulawesi Tengah nggak usah lagi dipertanyakan siapa Bu Emma dan Bu Tini. Itu sangat-sangat familiar ya. Sejak saya juga bergabung dengan teman-teman aktivis perempuan, nama beliau-beliau ini sudah sangat familiar.
Saya kira konsistensi memperjuangkan hak-hak perempuan harus kita apresiasi dan terus kita dukung. Terima kasih ya Bu Emma, Bu Tini, salut atas konsistensinya bekerja untuk perempuan di Indonesia, dan apalagi kalau sudah merampas sampai aktivitas perempuan di internasional. Dan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Ketua dan anggota Bawaslu yang hari ini akan menerima fasilitas negara, jangan dijadikan fasilitas pribadi, mobil yang nanti akan menjadi kendaraan operasional. Terima kasih, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berkumpul dalam forum yang sangat istimewa ini. Mohon maaf, saya tadi terlambat. Sebenarnya saya jam 2 sudah tiba di Makassar, tapi rasanya tidak sah kalau sebelum pergi makan coto. Jadi makan coto dulu biar nanti ngomongnya bisa lama, jangan-jangan bisa sampai 2 jam. Saya selalu berusaha bagaimana bisa mendukung, membackup kerja-kerja teman-teman dalam rangka peningkatan kapasitas perempuan. Sebagai satu-satunya perempuan di Bawaslu RI, bagi saya itu kerjanya tidak mudah. Tentu tidak semua punya kepedulian dan perspektif yang sama. Bagaimana perempuan itu ditempatkan sebagai aset dan bukan sebagai beban dari sebuah organisasi. Nah, kalau kita memandang sebagai aset, tentu cara pandang kita adalah bagaimana dari hari ke hari kita harus bisa memastikan bahwa kualitas perempuan itu selalu mengalami peningkatan. Justru bukan sebaliknya, ya, perempuan kemudian mengalami sebuah tekanan dalam setiap aktivitas dalam kerja-kerja kelembagaan. Dan tentunya kualitas yang kita harapkan terus mengalami peningkatan bukan hanya dari sisi kualitas fisik, termasuk psikis, kemudian kualitas ekonomi, dan juga kualitas dari sisi bagaimana perempuan-perempuan yang bergabung di Bawaslu ini mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar menjadi bagian penting yang memberikan manfaat besar untuk membangun proses demokrasi di Indonesia. Dan terhadap persoalan ini, kami memang terus melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa mendorong perempuan berada pada garda terdepan, apakah sebagai pemain utama, ya, pendukung utama dari setiap kegiatan, ataupun menjadi kekuatan yang menguatkan, bagian yang menguatkan dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh Bawaslu. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang memang aktif, ya, dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan di samping provinsi Jawa Timur. Ya, kalau teman-teman memantau bagaimana perkembangan teman-teman di Jawa Timur, ya, terus mengembangkan program untuk meningkatkan kualitas perempuan, yaitu jajaran Bawaslu, kemudian nanti akan menjadi bagian yang diperhitungkan. Masa jeda menanti kehadiran pemilu 2022, saya kira ini waktu yang sangat panjang untuk bisa kita isi dengan berbagai kegiatan program. Tentu bisa dikerjasamakan nanti dengan teman-teman dari koalisi perempuan, organisasi perempuan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, agar ketika nanti terjadi proses rekrutmen penyelenggara untuk periode berikut, kita sudah memiliki sumber daya yang siap pakai. Jadi tidak simsalabim, ya, kemudian dalam proses rekrutmen nanti kita kewalahan dan bahkan mungkin tertinggal dari sisi jumlah, karena ternyata perempuan-perempuan yang kita harapkan bisa mengisi ruang-ruang sebagai penyelenggara itu tidak siap untuk ikut di dalam berkompetisi. Saya kira ke depan kompetisinya juga tidak akan mudah bagi kita, karena tentu tidak sedikit jumlah yang ingin terus melanjutkan perjuangan untuk bisa menjadi bagian dari penyelenggara, dan pasti akan banyak pendatang-pendatang baru yang juga nanti akan berkeinginan untuk bergabung di lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, tentu peningkatan kapasitas menjadi bahagian penting yang harus kita perhatikan,
yang bisa kita lakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, apakah melalui pendidikan pendidikan politik bagi perempuan, ataupun pendidikan dan proses pendidikan peningkatan kualitas untuk mengawal proses demokrasi di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya, atau melalui diskusi-diskusi yang bisa digagas oleh siapa saja, baik oleh Bawaslu atau lembaga yang berada di luar Bawaslu. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita sudah melewati pelaksanaan pemilu, dan juga yang paling dekat dengan kita adalah pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Saya kira ini satu catatan sejarah sukses pilkada di tengah pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Indonesia. Tapi bukan berarti tidak ada pekerjaan rumah atau PR yang masih harus kita selesaikan. Karena ternyata berpilkada di tengah pandemi COVID-19 ataupun tidak di pandemi COVID-19, hampir tidak ada pemilu atau pilkada yang berlangsung tanpa adanya pelanggaran. Sehingga kualitas pemilu maupun pilkada yang kita harapkan bisa mencapai hasil sebuah proses yang jujur, sebuah proses yang adil, ternyata belum bisa kita wujudkan sepenuhnya. Tapi apapun itu menjadi catatan penting bagi kita. Sukses pilkada tahun 2020 ini karena ada perempuan di dalamnya yang ikut bergabung dari penyelenggara pemilu. Bahkan perlu kita catat, ya, tidak sedikit penyelenggara perempuan, baik itu Bawaslu kabupaten kota ataupun Panwas kecamatan, yang kemudian berani mengambil risiko untuk melakukan pembubaran ketika ada pasangan calon atau tim kampanye yang melakukan kerumunan ketika tahapan kampanye. Dan tidak sedikit juga mereka yang kemudian didatangi oleh tim kampanye, diancam, diteror, tapi tidak mundur selama pun. Dan ini harus kita apresiasi. Nah, berkat keberanian teman-teman perempuan ini, kemudian banyak tim kampanye atau pasangan calon yang kemudian tidak berani melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak dibolehkan selama masa kampanye. Saya ingat betul video yang viral ya di Banyuwangi, seorang panwascam yang perempuan berani mengambil mic, bahkan boleh saya katakan merebut mic untuk kemudian mengatakan silakan bubarkan kampanye ini karena melanggar protokol kesehatan. Padahal massa yang berkumpul pada waktu itu cukup banyak. Dan dia tidak gentar ketika orang naik ke panggung untuk mengejar dirinya. Dan dia jalan santai aja. Karena yang dia pikir adalah bagaimana menegakkan aturan. Dan saya kira ini satu sikap yang ditunjukkan bahwa perempuan itu memang berani untuk menegakkan aturan. Apapun resikonya. Saya kira ini tidak berlebih-lebihan karena ini adalah fakta. Dan tentu ini harus menjadi bagian yang memotivasi kita bahwa kehadiran kita di lembaga Bawaslu ini menjadi bagian penting untuk menguatkan Badan Pengawas Pemilu. Oleh karena itu tentu di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan kita, baik kita sebagai ketua dan anggota ataupun sebagai supporting system yang ada di lembaga, perlu penciptaan suatu suasana kerja yang nyaman, aman, ya. Dan saya kira ini salah satu cara kita yang akan kita lakukan bagaimana ibu-ibu menyusui, ya, atau calon ibu-ibu menyusui itu tidak lagi mengalami kesulitan untuk bisa melakukan kewajibannya, ya, memberikan ASI kepada anaknya. Dan fasilitas ini tentu mungkin dari sisi yang ideal belum bisa kita capai, tapi ide mengawali ruang laktasi ini tentu harus kita beri dukungan. Dan saya kira kalau kita memang semuanya sepakat tidak harus melalui anggaran negara, mungkin juga nanti kita berharap bapak-bapak yang nanti ada di ruangan ini ataupun menjadi bagian dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan akan dengan sangat sukarela
mengembangkan, ya, menjadikan ruangan itu menjadi lebih baik dan lebih nyaman untuk perempuan-perempuan menyusui yang ada di Sekretariat Bawaslu Sulawesi Selatan. Ini menjadi bagian dari kepedulian bagaimana mendudukan perempuan sebagai sosok yang penting untuk dihargai. Dan jangan kemudian menjadi obrolan. Untuk apa sih ada ruang laktaksi? Ya, kalau mau nyusui ya di rumah saja lah. Ini kan biasanya ya Bu Emma ya. Kadang yang muncul justru respon negatif, respon penolakan, respon tidak setuju, respon menganggap bahwa apa yang dilakukan ini sangat berlebihan, terlalu memanjakan perempuan. Padahal perempuan dan laki-laki ya harus diakui ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus dipenuhi. Bukan dalam rangka mengistimewakan, tapi itu menjadi hak yang harus dia terima agar dia bisa berkontribusi secara setara di dalam memanfaatkan waktu untuk memberikan kerja-kerja yang sama dengan perempuan. Saya kira ini bentuk penghargaan yang memang harus diberikan oleh negara dalam hal ini di Bawaslu Sulawesi Selatan, ada yang harus diberikan oleh ketua dan anggota atau sekretariat. Jadi ini sesungguhnya bukan hal yang luar biasa, tapi ini menjadi hak yang harus diterima oleh perempuan. Dan ini tentu akan dikembangkan sampai pada kabupaten kota. Karena jika ini tidak dilakukan, kami berkhawatir bahwa penggunaan waktu kerja, ya, kemudian terganggunya konsentrasi perempuan menjalankan tugas dan kewajibannya, karena mengingat beban kerja yang lain yang harus dilakukan, itu akan berpengaruh terhadap kualitas kerjanya. Dan ketika itu berpengaruh pada kualitas kerjanya, maka perempuan kemudian akan terpinggirkan di dalam misalnya promosi kerja, promosi jabatan, mendapatkan kesempatan untuk merebut waktu yang kedua untuk menjadi penyelenggara. Padahal itu bukan yang dia inginkan, tapi ada perhatian dari lembaga yang tidak diberikan kepadanya, yang kemudian dia berada pada posisi yang tidak bisa dia imbangkan antara kepentingan dia harus memberikan menyusui bayinya dengan kepentingan untuk melaksanakan tugasnya. Nah, saya kira apa yang dilakukan hari ini menjadi bahagian penting untuk kita manfaatkan. Dan kepada nanti teman-teman perempuan pengawas pemilu ataupun juga staf, manfaatkanlah tempat ini dengan baik dan tunjukkan bahwa dengan adanya ruang laktaksi ini justru akan semakin meningkatkan kualitas kerja, dan itu akan menjadi bagian penting untuk menguatkan lembaga. Saya kira itu maksud dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua, Pak Saiful Jihad, dan juga anggota yang lain. Mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian bagi Bawaslu RI untuk kemudian nanti bisa mendorong provinsi yang lain melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua, kepada teman-teman yang nanti akan mendapatkan mobil dinas yang tahun ini cukup satu, mudah-mudahan nanti tidak menjadi seperti tadi Pak Ketua mengganggu kebersamaan, ya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan, ya. Saya kira tidak mudah memang, ya. Kalau ada pepatah katakan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau ini kemarin kita sudah senang-senang dengan seorang dapat satu mobil, ya kembali kita pada fakta yang ada, kondisi yang ada sekarang bahwa ternyata negara hanya bisa membiayai untuk satu kendaraan. Ya, silakan diterima dengan baik, gunakan sebaik-baiknya. Ya, jadikan dan pergunakan sebagai milik negara, jangan milik pribadi. Nah, kalau milik pribadi nanti maunya parkir di rumah, asiknya. Nah, jadi kalau misalnya tadi Pak Ketua bilang siapa nanti yang akan menguasai, ya amannya mungkin diparkir di kantor. Nanti siapa yang punya kebutuhan untuk menggunakan, nah nanti silakan dipakai. Selamat untuk kita semua, alhamdulillah kata Bu Upi tadi, KPU sampai hari ini belum dapat mobil. Nah, berarti kita masih lebih baik daripada KPU ya, kabupaten. Terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita jaga kebersamaan kita agar ke depan kita bisa merebut posisi-posisi yang sangat strategis
sebagai penyelenggara terutama karena kita berada di lingkup penyelenggara pemilu. Kalau ada yang mau pindah kamar, untuk persiapannya harus dari sekarang. Apakah Bawaslu ke KPU, KPU ke Bawaslu, atau ada yang mau naik kelas dari kabupaten ke provinsi, dari provinsi ke RI. Tentu nanti Bu Emma dan Bu Tini pekerjaannya mulai dari sekarang bagaimana menyiapkan perempuan-perempuan Sulawesi Selatan untuk bisa mengisi ruang-ruang ini dengan sangat baik. Di Bawaslu provinsi cuma 1. Dari 7, kita berharap minimal 2, maksimal semuanya. Ya, minimal 2, ya. Dan kita persiapkan yang betul-betul punya kepentingan terhadap perempuan. Saya kira itu yang harus kita diskusikan bersama. Demikian juga di kabupaten kota, ya. Jadi yang laki-laki, ya, jangan terlena bahwa selama ini yang paling banyak laki-laki. Ke depan jangan-jangan semuanya perempuan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, penyampaian secara simbolis dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Yang akan diserahkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, disaksikan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Kota, Ibu Dr. Rahmadi. Selanjutnya pembahasan kepada agar menuju
Kasih banyak, jangan bikin fotonya. Thank you. Terbuka itu. Ya, tolong jangan jalan. Ya, gaya bebas. Oke. Leo. Ini barakah. Makan ki. Ini tekota saja minum, kan? Oh, itu sana bu, ada itu. Main tanda tangan. Itu sana air minum ya. Kenapa?
Selesai belum? Recordingnya. Ah, belum aku kasih stop. Aku pause kamu ya.